sarjana pendidikan. Monggo Pak Tanjung. Baik, matur suwun Bu Anis. Anak-anak semua, marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan membaca ikrar bersama-sama. Silakan semuanya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. I witness that there is no Lord except Allah. I witness that there is no Lord except Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I witness that Prophet Muhammad is the messenger of Allah. And I witness that Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. I testify that Allah is my Lord. I testify that Allah is my Lord. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. And I testify that Islam is my religion. And I testify that Islam is my religion. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. I testify that Muhammad is prophet and the messenger of Allah. I testify that Muhammad is prophet and the messenger of Allah. Wa bil Qur'ani imama wa hakama. Wa bil Qur'ani imama wa hakama. I testify that Holy Quran is my way of life. I testify that the Holy Quran is my way of life. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Oh Allah, please increase my knowledge. Oh Allah, please increase my knowledge. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. And please broaden my intelligence. And please broaden my intelligence. Amin. Amin. Oh Allah, please answer my praying. Oh Allah, please answer. Praying for our parents. Allahumma ghafir. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh Allah, please forgive me and my parents. Please love both of them as well as they love me since my childhood. Oh Allah, please answer my praying. Baik. Terima kasih. Ikrar sudah kita ikrar bacakan bersama. Waktu kami kembalikan ke Ibu Anis Khairiyah. Terima kasih. Terima kasih Pak Tanjung. Oke, untuk selanjutnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Eli. Baik, ya semuanya nak, mari kita berdoa supaya di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan Zoom. Ya semuanya, mari kita tundukkan kepala, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan bagi mereka yang sesat. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka memahami perkataanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Anis. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli. Nah, kalian sudah ikrar, sudah berdoa. Sekarang saatnya kalian tadarus yang akan dipimpin oleh Bapak Aziz Muslim. Monggo Pak Aziz. Suara belum muncul Pak Aziz. Baik, Pak Is ulangi tadi belum kedengaran. Mari kita membaca surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 15 ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasiyah. Wujuhu yawma idin khasi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idin naimah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa aqwabum mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Waktu kami persilakan kepada Bu Anis. Monggo Bu Anis. Terima kasih Pak Aziz. Nah, kita sudah awali kegiatan hari ini dengan ikrar, berdoa dan tadarus. Semoga nanti di dalam kalian menerima pelajaran dari Bapak Ibu Guru
diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Oke, sekarang Bu Anis kembalikan lagi kepada host kita, yaitu Pak Udin. Monggo Pak Udin. Terima kasih Bu Anis, ya, dan tunggu sebentar kepada anak-anak untuk bisa masuk ke kelas, harap bersabar dulu. Baik, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dong. Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Baik. Kalau baik berarti sama ya Pak Tanjung, dan ini Bu Risma juga alhamdulillah baik kabarnya. Baik. Anak semua ya, hari ini kita akan belajar bersama. Saya mute dulu ya. Hari ini kita akan belajar bersama, yaitu PCOK, dan juga nanti tematik materi hari ini adalah PPKN. Dan ya, juga nanti kita mau belajar bahasa Jawa. Nah, baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama membaca basmalah bersama-sama dengan harapan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua ya atas apa yang kita pelajari hari ini. Mari bersama membaca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena ini nanti Pak Tanjung ya, materi yang disampaikan agak banyak ya, berarti untuk awal ya, untuk mengawali kita belajar dulu PCOK bersama dengan Ibu Risma. Apakah Bu Risma sudah siap? Bu Risma? Baik, kalau Bu Risma belum siap, kita mulai dulu pembelajaran PPKN ya anak-anak ya. Ya, silahkan sudah disiapkan alat tulisnya, buku, pensil, pulpen dan sebagainya. Nanti kalau ada poin-poin yang penting bisa dicatat. Baik. Sudah kelihatan di layar. Sudah, Pak.
Kelihatan ya? Cek. Nah, mari kita belajar bersama tema 7 ya tentang perkembangan teknologi, subtema 3. Hari ini kita mau belajar perkembangan teknologi komunikasi. Ya, subtema 1 dan 2 kita kemarin belajar tentang teknologi ya, produksi pangan ya. Yang subtema 2 teknologi sandang, produksi sandang ya. Yang ketiga ini tentang teknologi komunikasi. Ya. Ini teknologi komunikasi ini sangat penting adanya. Ya. Nah, PPKN ya, muatan PPKN kali ini akan memuat tentang keberagaman teman-teman di tempat bermain. Nah, yang beragam apanya ya? Kita lihat bersama. Nah, hari ini ya kita punya tujuan pembelajaran. Yang pertama, murid dapat menjelaskan keberagaman suku bangsa, bukan suju, tapi suku bangsa ya di sekitar kita ya, terutama di negara kita Indonesia Raya. Yang kedua, murid-murid dapat menyajikan informasi keberagaman suku bangsa di Indonesia. Jadi nanti kamu bisa menjelaskan keberagaman suku bangsa, kemudian menyajikan, ya, bisa menyampaikan itu. Yang ketiga, murid dapat mengidentifikasi keberagaman bahasa. Ya. Nanti kamu bisa mengidentifikasi, ya, atau mendeteksi keberagamannya itu ya. Bahasa daerah teman-teman di tempat bermain. Yang keempat, murid dapat menjelaskan manfaat keberagaman teman-teman ya di tempat bermain. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan gambar berikut nih. Ya. Ini ada orang sedang apa ini ya? Bermain, telepon-teleponan. Ya, Ayu, Dedi, Ucok, dan Asep sedang bermain bersama. Yang terbuat dari kaleng dan benang. Telepon merupakan salah satu contoh produk hasil teknologi komunikasi yang memudahkan kita berhubungan dengan orang lain. Ya. Yang kedua, ya, mereka dapat rukun bermain bersama walaupun mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda. Ya. Yang ketiga, keberagaman suku bangsa di Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus kita lestarikan. Ya. Jadi telepon, ya, ini bisa kalau sekarang ini yang lebih tren disebut gadget, ya, atau juga gawai. Mohon ini yang sedang ya, tolong di silent semua dulu ya. Ya karena teman-teman sedang memperhatikan materi, ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau ada yang share suara-suara, nanti Pak Tanjung tidak bisa menyampaikan karena tidak kedengaran suaranya. Saya ulangi. Ya. Telepon ini merupakan salah satu hasil dari teknologi komunikasi. Ya. Di dalam telepon tersebut, kalau dulu sederhana, ya, menggunakan alat yang sederhana, komunikasi itu
dulu tidak harus dua arah, ya. Satu arah saja orang sudah paham. Ya. Ada yang menggunakan asap, ya. Minta tolong itu pakai asap bisa, minta tolong pakai kentongan bisa, ya. Tapi sekarang lebih canggih, ya. Kalau tidak video call, ya tidak puas rasanya, gitu ya. Bahkan dalam perkembangannya gawe, ya, gadget tersebut ini punya banyak fitur atau fasilitas yang ada di dalamnya sehingga bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Pak Tanjung, Ya, saya mau izin ke toilet ya Pak. silakan, boleh. Ya, silakan. Silakan. Nah, kita lanjutkan, ya. Jadi itu telepon ya tadi ya, salah satu contohnya itu. Nanti masih banyak contoh yang lain. Ya. Rukun bermain bersama walaupun mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda. Ya, karena di Indonesia kita pahami bahwa bangsa Indonesia itu kaya, ya, kaya akan perbedaan. Jadi punya ciri khas, punya kekayaan berupa perbedaan. Ya, sukunya banyak, ya, rasnya banyak, agamanya, ya, dan banyak keanekaragaman budayanya, ya, makanan tradisional, ya, kemudian senjata adat, tari-tarian dan sebagainya. Nah, itu merupakan kekayaan yang indah, ya. Makanya bangsa Indonesia mensyukuri dengan suatu kerukunan, ya, itu yang menjadi ciri khas, ya. Beberapa hari yang lalu Pak Tanjung juga menyampaikan bahwa Indonesia itu memang beragam, orangnya berbagai suku, ya, bahasanya juga beda-beda, tapi ya inilah yang menjadi daya tarik Indonesia, bahwa Indonesia itu walaupun berbeda-beda tapi tetap rukun, tetap satu, ya, merasa satu, ya. Itu adalah Indonesia, ya. Nah, keberagaman suku bangsa di Indonesia merupakan kekayaan, ya. Jadi harus dilestarikan, ya, harus dijaga, ya, persatuan dan kesatuan. Persatuan Indonesia, ini sila keberapa ya persatuan Indonesia itu? Ada yang tahu? Saya Pak. Oke. Mbak, siapa nih? Anissa Pak. Ketiga Pak. Oke. Mbak Anissa. Sila keberapa Mbak Anissa? 3. Oke, tepat sekali, ya. Jadi persatuan Indonesia ini harus kita junjung tinggi. Kita lihat gambar selanjutnya. Keberagaman teman-teman di tempat bermain. Nah, ketika kita bermain, ya, di lingkungan masyarakat, ya, di lingkungan sekitarmu itu loh, pasti kita punya banyak teman yang berbeda-beda, ya. Nah, saat bermain bersama, ya, kita akan menemui berbagai bentuk keragaman, ya. Keberagaman tersebut antara lain suku, bangsa, budaya, adat istiadat, dan bahasa daerah. Nah, keberagaman yang ada dapat menjadikan kita bersatu. Ya. Ini contohnya, ya, walaupun kita itu beragam sukunya, ya, bangsa, budaya, adat istiadat, dan bahasa daerahnya, tapi tetap bisa kan kita berkomunikasi dengan teman-teman kita
Walaupun dia suku yang berbeda, bahasa daerahnya berbeda, tapi kita punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Paham ya? Nah, keberagaman yang ada itu dapat menjadikan kita bersatu. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Manfaat keberagaman di tempat bermain. Yang pertama, dapat menumbuhkan sikap toleransi antar teman. Toleransi itu tepo seliro, ya, tenggang rasa, ya, saling menghormati, ya. Dapat memupuk sikap saling menghormati antar teman, ya, toleransi, saling menghormati. Dengan perbedaan latar belakang, suku bangsa dan budaya, kita dapat melakukan bentuk permainan dari daerah yang berbeda, ya. Ini kekayaannya. Jadi kalau di tempat kita itu permainannya apa ya? Permainan tradisionalnya. Kalau dulu zaman Pak Tanjung masih SD seperti kalian, ini mainannya semuanya tradisional, nggak ada yang modern. Kalaupun ingin mainan modern itu paling banter ya. Pak Tanjung dulu ingin mobil-mobilan remote itu aja belinya mahal, harus nabung dulu. Ya, dulu permainannya sederhana. Ketapel ya, kemudian apa itu? Gobak sodor, ya, selumpet, bentik, ya, dan lain sebagainya. Ya, egrang, dulu egrang itu buat sendiri. Ya. Nah, kemudian, ya. Pak Tanjung. Ya. Mau pipis. Mas, siapa ini? Mau pipis. Nil. Mas Nil, ya silakan, boleh, silakan. Oke, silakan. Yang ke toilet boleh saja, ya, boleh. Nanti kembali lagi. Ya. Nah, selanjutnya, dengan adanya keberagaman di tempat bermain, kita dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah asal teman kita. Ya, tentunya kita pasti di Pulau Jawa ini juga berbahasa Jawa. Ya. Bahasa Jawa pun ya di berbagai penjuru yang daerah utara, selatan, ya, barat maupun timur itu sudah logatnya sudah berbeda walaupun sama-sama bahasa Jawa gitu ya. Apalagi kalau kita berteman dengan teman yang dari suku yang berbeda pasti juga berbeda. Ya, kita malah bisa belajar ya. Belajar budaya maupun bahasa ya. Kekayaan bahasa Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Nah, bangsa Indonesia itu memiliki semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya. Jadi ini Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan falsafah yang sudah sejak lama dimiliki oleh Nusantara. Ya. Dan tetap kita jaga, ya. Semboyan tersebut tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila itu. Mengapa kok lambang negara Indonesia itu adalah Garuda? Karena burung Garuda ini satu-satunya burung yang hanya ada di Indonesia. Ya. Mengapa kok tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu dicengkram oleh Garuda? Ya. Karena ya cengkraman burung Garuda, ya. Garuda itu sejenis elang atau Raja Wali. Ya. Kalau orang bilang itu elang Jawa. Garuda itu cengkramannya sangat kuat. Ya. Cengkramannya sangat kuat. Mengapa Bhinneka Tunggal Ika itu dicengkram? Supaya apa? Ya, filsafatnya atau apa? Maknanya agar bangsa Indonesia itu menjaga betul ya kebinekaan tersebut. Ya. Semboyan tersebut bermakna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, ras, dan agama, tetapi bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Ya. Bagaimana menyikapi keberagaman di tempat bermain? Kalau ada teman yang berbeda suku, ya itu lihat ya di gambar itu, ini sukunya beda-beda, pakai pakaian adat yang berbeda-beda.
Kalau sekarang ini kita dipersatukan dengan pakaian yang style zaman sekarang ya. Toleransi merupakan perilaku menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada pada orang lain. Ya. Toleransi mengajari kita untuk dapat menerima sikap dan kebiasaan teman yang berbeda-beda. Jadi menjadikan maklum untuk kita ya, karena setiap orang itu punya asal yang berbeda, ya, punya pemikiran yang berbeda, tetap harus kita saling menghargai. Selain sikap toleransi dan bersatu, kita juga sebaiknya menerima perbedaan. Ya, kalau ada yang beda itu ya nggak apa-apa. Ya, itu adalah keindahan. Walaupun berbeda suku bangsa, budaya, dan bahasa daerah dengan teman kita harus tetap saling menghargai. Kita sebaiknya tetap bermain bersama dengan rukun, ya, nggak boleh milih-milih teman. Wah, kamu boloku, aku bolonya itu kok, ya, itu temanku, kamu bukan temanku, tidak. Ya. Walaupun kita ini ya terdiri dari banyak ya kelas ya paralel 3A, 3B, 3C, 3D, tapi kita tetap ya tetap bermain dengan teman 3B, 3C, 3D. 3A mainnya dengan 3A itu nggak boleh ya. Jadi harus kita tetap ya harus menjalin ya pertemanan dengan siapapun ya. Kita sebaiknya tetap bermain bersama dengan rukun. Kerukunan dapat membuat hidup lebih nyaman dan tentram ya. Wah, kalau rukun itu rasanya pasti nyaman dan tentram. Gitu ya anak-anak. Nah, tabel permainan tradisional. Nah, ini mungkin tugasnya adalah mengisi seperti ini. Nanti di kelas online bisa disimak. Ya, oke. Nah, baik. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Risma. Apakah Ibu Risma sudah siap, Bu Risma? Baik, terima kasih Pak Tanjung. Silakan Bu Risma. Ya, terima kasih. Baik anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Risma lihat wajah-wajahnya anak-anak ini pagi ini. Sebentar, Mas Nil, kenapa ya? Mas Nil bikin kaget Bu Risma itu. Itu Mas Nil kangen sama teman-teman itu ngajak bercanda ya. Oke, anak-anak, hari ini bertemu kembali dengan Bu Risma untuk materi pembelajaran PJOK ya. Nah, hari ini Bu Risma akan menyampaikan materi tentang senam irama ya. Jadi materi kita setelah PTS 2 itu ada 2. Yang pertama itu senam irama ya. Yang materi terakhir nanti menjelang puasa ya, menjelang puasa nanti anak-anak sudah tidak ada praktek lagi. Jadi nanti ada materi tentang kesehatan. Kesehatan diri dan kesehatan lingkungan ya nanti ya. Oke, kita akan bahas tentang senam irama. Di hari Jumat kemarin Bu Risma sudah menyampaikan untuk tugas anak-anak ya mempraktekkan senam irama poco-poco GWR begitu ya Nak ya. Tapi mungkin anak-anak di sini ada yang lupa-lupa ingat gerakannya, ada yang mungkin malah lupa sama sekali, Bu, aku lupa gerakannya. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali gerakannya, kemudian Bu Risma akan menyampaikan sedikit tentang apa itu senam irama ya. Jadi kenapa kita harus belajar senam irama? Baik, ini untuk materi senam irama.
di kelas 3. Nah, pengertian tentang senam irama. Senam irama adalah aktivitas yang diiringi dengan irama atau musik yang disesuaikan dengan gerakannya. Iringan musik yang digunakan biasanya berirama sedang namun semangat, ya. Tujuannya untuk ketika kita bergerak supaya anak-anak lebih semangat, ya. Gerakannya juga lebih powerful seperti itu, ya. Senam irama, maksudnya irama itu adalah hitungan. Bisa dengan ketukan, bisa dengan tepuk, ya. Ketukan dengan suara 1, 2 seperti itu, atau dengan tepuk bisa. Nah, biasanya supaya tidak mengganggu gerakan, ya, irama itu diganti dengan musik. Dalam musik itu juga ada iramanya, jadi kita tidak perlu menghitung sendiri. Gitu ya, itu untuk pengertian senam irama. Aktivitas gerak tubuh yang diiringi dengan irama atau musik yang disesuaikan dengan gerakannya. Jadi gerakannya itu kalau iramanya cepat, hitungannya cepat, berarti geraknya nanti cepat. Kalau hitungannya lambat, berarti geraknya lambat, ya. Nah, senam irama bisa menggunakan alat tambahan seperti bola, tali, pita, simpai, dan gada. Gada itu bisa, kalau anak-anak belum tahu, bisa pakai dengan tongkat penggantinya, ya. Nah, seperti ini. Simpai ini hula hoop, Nak. Biasanya kalau anak-anak sebut, ya, simpai atau hula hoop. Nah, dengan pita, kemudian dengan bola, dengan tongkat. Nah, ini adalah manfaat senam irama. Ya, anak-anak bisa baca. Yang pertama, untuk menguatkan otot-otot tubuh. Kemudian memperbaiki bentuk fisik. Kalau ototnya tubuh semua diperbaiki, ya, kemudian fisik otomatis akan lebih baik, ya, badannya lebih tegak, tidak bungkuk, kemudian bentuk tubuhnya lebih ideal, ya, tidak ada yang tangan kanannya lebih besar daripada yang kiri, ya, itu. Kemudian menguatkan tulang. Kemudian menyehatkan jantung. Seperti kita tahu, Nak, di jantung kita ini, ya, kalau jantung kita berdetak itu ada ototnya yang menggerakkan jantung. Nah, jadi jantungnya sehat itu berarti otot jantungnya bergerak, ya, bergerak. Kemudian memaksimalkan fungsi otak. Memaksimalkan fungsi otak itu berarti peredaran darah yang dari tubuh kemudian ke otak itu menjadi lancar. Oksigennya masuk ke otak lancar karena darahnya berputar dengan baik. Itu, ya. Nah, sebelum kita masuk ke video senam, anak-anak, kita akan menyaksikan ini video senam GWR, ya. Poco-poco GWR yang biasanya anak-anak praktek di sekolah, ya, setiap hari Jumat. Nah, ini Bu Risma akan berikan contoh. Ini adalah video senam yang digunakan untuk lomba. Jadi ini tim Salatiga yang mewakili lomba tingkat nasional dan menjadi juara. Tujuannya apa? Kenapa Bu Risma pakai video ini? Padahal video senam poco-poco GWR banyak contohnya, ya, supaya anak-anak tahu bahwa senam poco-poco GWR yang gerakannya yang semangat, yang powerful itu seperti ini, ya. Jadi anak-anak nanti bisa praktek di rumah dengan baik dan benar gerakannya. Itu. Ada perbedaan, ya. Kalau nanti anak-anak lihat, mungkin ini di sini ada aksesoris, mereka memakai aksesoris di kepala, di baju, tangan, kaki, ya, semuanya ada. Karena ini untuk kostum lomba supaya lebih menarik. Tapi gerakannya tetap gerakan senam, Nak. Bedanya gerakan senam irama dengan gerakan menari atau dance, ya.
Bedanya kalau gerakan senam, ya, semua gerakan yang dilakukan ini ada tujuannya untuk pembentukan otot, ya, tidak hanya asal bergerak. Kemudian gerakan untuk anggota badan sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama. Kalau kanannya bergerak ke samping, nanti yang ke kiri juga sama, gitu ya. Tujuannya apa? Supaya membentuk otot, ya. Otot kanan dan kiri juga harus sama. Nah, untuk itu bedanya dengan gerakan menari atau dance ya. Kalau menari gerakannya lebih bebas ya. Yang penting sesuai dengan iramanya. Oke, kita perhatikan senam yang ini dulu.
Baik anak-anak, itu tadi anak-anak sudah menyaksikan video untuk senam poco-poco ya. Besok di Moodle, Bu Risma akan kirim untuk video gerakan yang bukan versi lomba seperti ini ya. Jadi yang bisa digunakan untuk anak-anak panduan untuk latihan di rumah. Ya. Kita bahas dulu videonya. Video tentang senam poco-poco game ya. Ada 6 gerakan ya, ada 6 gerakan inti untuk senam poco-poco. Langkah dasarnya itu ada yang di gerakan pertama ya, 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri, kemudian 2 langkah ke belakang dan 2 langkah ke depan. Nah, itu yang gerakan pertama. Yang gerakan kedua, ya, anak-anak masih ingat? Ya, mendayung gerakannya, gerakan mendayung. Nah, itu gerakan kedua, betul. Kemudian ada gerakan peralihan. Peralihannya memakai yang tadi, tarik kecak tadi ya. Nah, tarik kecak seperti yang di Bali. Terus kemudian gerakan ketiga. Yang ketiga ada gerakan memanah ya. Senam poco-poco ini diambil dari olahraga-olahraga tradisional yang ada di Indonesia. Ya, mendayung itu olahraga tradisional di Indonesia. Itu bahkan dilombakan. Kemudian manah ya, memanah. Gerakannya memanah nih. Kemudian ini menarik busur panahnya. Yang gerakan ketiga. Gerakan keempat ya, ada tadi melempar tombak. Nah, seperti ini betul. Yang melempar tombak. Iya, betul. Ya, itu gerakan yang keempat. Kemudian gerakan kelima ya. Tarian tradisional Indonesia ada yang paling terkenal sampai terkenal di seluruh dunia, kuda lumping. Nah, itu dipakai untuk gerakan senam ternyata bisa ya. Ini gerakan kuda lumping. Nah, seperti naik, kalau orang naik itu jaran kepang atau kuda lumping itu ya. Nah, kalau anak-anak suka lihat reog biasanya ada ya itu ya. Nah, itu yang gerakan kelima, gerakan kuda lumping. Yang terakhir gerakan keenam ya. Ini ada pencak silat ya. Pencak silat itu olahraga tradisional asli Indonesia yang sudah terkenal secara internasional ya. Ini gerakan pencak silat. Oke, 6 gerakan inti. Jadi anak-anak di rumah prakteknya nanti ada 6 gerakan inti itu ya. Untuk yang opening, pembuka dan penutupnya tidak perlu, tidak apa-apa ya, hanya 6 ini saja. Insya Allah anak-anak bisa ya, tinggal nanti mendengar musiknya, oh ini gerakannya ya, karena kita sudah sering mempraktekkan gerakan poco-poco ini ya. Nanti di rumah buat videonya dengan orang tua, boleh ya, boleh kalau misalnya anak-anak mau pakai, oh, Bu, aku di rumah punya ini apa namanya topi yang bagus, penutup kepala yang bagus, boleh dipakai. Bu, aku di rumah punya gelang-gelang yang ini apa namanya untuk karnaval, untuk pawai, boleh dipakai ya. Silahkan, boleh nambah aksesoris ya. Tujuannya apa? Biar nanti videonya kelihatan cantik. Oke, itu tugasnya. Ya, itu untuk tugas di bulan ini ya, Nak ya. Sebelum Bu Risma akhiri, ada pertanyaan tentang tugas untuk senam irama. Silahkan. Ada yang mau tanya? Bu, gerakan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 apa Bu? Ya, Bu Risma ulang ya, Mas Haidi. Terima kasih. Gerakan ke-1. Ke-1 itu gerakan dasar senam poco-poco. Ya, kita jalan ya. 2 langkah ke kanan sambil mengayun tangan ini. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, ada tepuknya kan? 1, 2, 3, 4 terus mundur. 5, 6, 7, 8. Terus muter. Itu yang gerakan pertama ya, Mas Haidir.
ya, jalan sambil mengayun tangan, gerakan dasar. Yang kedua, gerakan mendayung, ya, tangannya ini mendayung, coba, ya, gerakannya ini, terus mendayung ke kanan dan kiri, itu yang gerakan kedua. Iya betul Mas Jimmy. Yang gerakan ketiga, gerakan memanah, ya, 1, 2, 3, 4, 5, menarik busur panah 5, 6, 7, 8. Itu gerakan ketiga. Yang gerakan keempat, ya, gerakan melempar tombak. Ya, gerakan melempar tombak. Nah, iya, yang biasanya anak-anak, semangat sekali. Iya, betul. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Mas Haidir jelas, Mas? Jelas. Alhamdulillah. Oke, yang lain boleh silahkan yang mau tanya. Saya, Bu. Ya, Mbak Karisa silahkan. Boleh pakai teman nggak? Boleh, silahkan. Kalau di rumah seperti kemarin yang kelas 3B, ya, kan ada saudara kembarnya kakak adik, boleh satu video berdua. Mau ajak kakak boleh, mau ajak adik silahkan. Ayah, bunda boleh diajak. Itu ya Mbak Karisa ya. Oke, terima kasih. Yang lain silahkan, ada yang mau tanya lagi? Ya, tidak ada? Jelas semua ya? Oke, kalau nanti mau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh WA ke nomornya Bu Risma. Oke, Bu Risma akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih anak-anak semua. Kurang dan lebihnya Bu Risma mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Pak Tanjung. Terima kasih Pak Tanjung. Baik, terima kasih. Bu Risma, ya materinya asik sekali ya, anak-anak excited. Ya. Kelihatan wajahnya berbinar-binar, ini seneng banget. Jadi kangen olahraga bareng nih Bu Risma. Iya, besok ya, semoga segera ya. Amin. Nah, baik anak-anak, hari ini kita lanjut pelajaran Basa Jawa. Ya. Anak-anak, dino iki awake dhewe meh sinau tembang dolanan. Ya, sinau tembang dolanan. Tembang dolanan apa? Yo, kabeh padha nyimak materi sing arep disampaikake Pak Tanjung. Ki materine Pak Tanjung pas dolanan apa ki? Ya, Pak Tanjung arep nyampeake yaiku apa tembang dolanan praon. Tembang dolanan praon iku dikarang dening Ki Narto Sabdo. Nah, sapa sing wis iso? Nah, ayo disimak bebarengan. Yo kabeh nyimak lagune. Bareng yuk. Gembira alera-plera banyune segara
Anglia numpak prau layar ing pariwisata. Alang praune wis nengah, biak biak banyu binelah, ora jemu karo mesem guyu, ngilangake rasa lumrah lesu. Dik jawil mas wis sore, witing kelopo katon ngawe-awe, sayogane becik bali wae, dene esuk-esuk tumandang nyambut gawe. Yo anak-anak, karo disimak ya. Siap ya? Gembira, alera-plera, banyu segara. Anglia numpak prau layar, ing dina Minggu ing pariwisata. Praune biak biak banyu binelah, ora jemu karo mesem ilangake rasa lesu. Ade jabel mas witing kelopo katon ngawe-awe, sayogane cek bali wae, dene esuk-esuk mandang nyambut gawe. Yes. Nah, iki ayo dibahas. Nah, yo kanca ning bisik gendho. Alerap-lerap banyune segara. Ya, alerap-lerap iku berkilau-kilau. Ya. Banyu segara, segara iku laut. Anglia numpak prau layar ing dina Minggu ning pariwisata. Alon praune wis nengah. Prau iki ngerti ya. Prau itu prau. Biak biak iku swarane banyu. Biak biak. Banyu binelah iku belah. Ora jemu-jemu. Jemu iku bosen, berarti ora bosen-bosen. Karo mesem guyu. Ya, ngilangake rasa lumrah lesu. Ya, menghilangkan rasa penat. Ya. Ngilangake rasa lumrah lesu. Adik jawil mas, jebul wis sore. Berarti ini jalan-jalannya sama adiknya. Naik perahu sama adiknya. Witing kelopo kanton ngawe-awe. Witing kelopo itu pohon kelapa. Katon itu terlihat utawa ketok.
ngawe-awe. Prayogane apike becik bali wae, luwih apik bali wae. Dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Nah, sesuk-esuk iki sesuk tumandang itu nglakoni yaiku nyambut gawe, ngayahi gawean. Nah, anak-anak iku tembang dolanan praon mesti kabeh wis do kerep ngrungokake tembang praon iki. Nah, saiki apa ana sing arep ditakokake? Ya. Jadi anak-anak sesuk jemuah ya, anak-anak bisa nyimak materi yaitu tembang dolanan iki kanggo wawasan. Awake dhewe iku wong Jawa kudu ngerti tembang-tembang Jawa, tembang-tembang kang apa dilakokake ing Jawa. Khususnya yaiku tembang dolanan. Betul ya. Nah, saiki Pak Tanjung arep absen sih. Mas Hosi. Pundi Mas Hosi? Nah, Mas Hosi. Terus Mbak Karisa. Nah, Karisa. Terus ono Mas Najib. Mas Najib. Banjur ono Mbak Keisha. Mbak Keisha. Terus ono Mas Jimmy. Nah, ini Mas Jimmy. Wah, senyumnya manis Mas Jimmy. Mas Jimmy. Terus ono neh Mas Lanang. Ya, ini Mas Lanang. Ono meneh sapa iki? Mas Darel. Nah, ketok Mas Darel. Iki kok tambah lemu-lemu anak-anak ya. Alhamdulillah tambah lemu. Iki ono Mbak Nadine. Mbak Nadine ini calon violis kita. Pemain biola Al-Azhar nih. Terus eneng Mbak Amanta. Ya, Mbak Amanta. Terus banjur eneng meneh sapa ki? Mas Rehan. Ya, waduh Mas Rehan. Habis mandi ini Mas Rehan, rambutnya masih basah. Siapa yang belum mandi? Udah mandi ya Pak, mandi minyak wangi. Ya. Saiki ono Mas Nil Kamal. Nah. Mas Nil Kamal. Banjur ono Mbak Pilo. Mbak Pilo Vea. Mbak Pilo Vea. Banjur ono sapa neh iki? Banjur ono iki Mas Kalijaga. Kalijogo. Kalijogo. Tulisannya Kalijaga tapi bacanya Kalijogo. Terus iki ana sapa meneh Mbak Dira. Mbak
Dira. Nah, ini Mbak Dira. Mbak Dira. Tertib ini Mbak Dira. Terus ono meneh sapa iki? Mas Haidir Gufron. Mas Haidir. Wajahnya kok ora ketok Mas Haidir. Mas Haidir dari mana ini? Dari rumah saja. Bukan dari rumah saja, Pak. Dari tadi, Pak. Mas Rehan sudah, Mas Kalijaga, Mbak Matana. Terus kemudian ada Mbak Aska. Mbak Aska ini 3B ini, nggak apa-apa, ikut di 3A juga boleh. Terus kemudian ada Mbak siapa nih? Quinza. Nah ini nggak kelihatan gambarnya nih Mbak Quinza. Mau saya zoom di gambarnya nggak kelihatan nih. Oke. Itu anak-anak materi yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Tadi Pak Tanjung membahas tentang keberagaman. Pak Tanjung. Ya. Ada satu lagi Pak. Itu ketinggalan Akbar Tanjungnya Pak. Wah, iya itu. Itu ganteng itu. Tapi tidak saya tunjukkan. Tapi takut kalau kalian nanti heran kegantengannya. Gitu ya. Kurang satu itu ya. Ya. Terima kasih Mas Senil udah mengingatkan. Baik. Ya, anak-anak itu materi hari ini. Ya, tentunya kalian senang sekali ya bisa belajar online ya. Ya, jadi perkembangan teknologi sudah sangat pesat, kalian bisa mengikuti ya. Ya. Jadi sudah bisa beradaptasi, ini sudah luar biasa. Ya, kalian umurnya berapa? 9 tahun ya. Kurang lebih 9 tahun ini sudah mengikuti teknologi secanggih ini ya. Jadi kita syukuri ya, dengan ucapan hamdalah ya. Karena Allah memberikan ilmu itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Gitu. Nah, ini kita bersyukur hari ini kita sudah belajar PPKN tentang muatan apa itu keberagaman ya. Kemudian kita sudah belajar senam dengan Bu Risma ya, kita juga sudah belajar tembang dolanan praon. Ini mesti kalian dari kelas 1 dulu udah pernah belajar lagi ini, tapi kita ulang lagi nggak apa-apa supaya tidak lupa gitu ya. Nah, itu anak-anak sebelum diakhiri mungkin ada yang ingin bertanya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru tadi. Kira-kira paham ya? Pak Tanjung. Ya. Siapa Tadi ini? Kenzi udah di absen belum? Kenzi. Kenzi, mana ini Kenzi? Oh, Kenzi baru saja bergabung ya. Oh, tadi sudah bergabung, tapi sempat terpental. Ya, istilahnya bukan itu kalau koneksi itu biasanya terpental ya. Mas Kenzi, mana videonya Mas Kenzi? Terima kasih nih Mas Nil, teliti sekali Mas Nil. Mas Kenzi mana nih? Belum kelihatan wajahnya. Mas Hosi juga sudah ya tadi ya? Oke, ini Mas Kenzi nih. Waduh, habis potong. Waduh. Sarapan dulu ya. Oke, anak-anak. Jangan lupa ya, ini Pak Tanjung sebelum mengakhiri ya, mengingatkan kepada anak-anak semua ya, kita jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Salah satu tanda orang yang bersyukur itu adalah menjaga kesehatan, ya, merawat diri kita, karena badan kita sehat ini anugerah dari Allah. Maka kita caranya bersyukur bagaimana, yaitu dengan cara ya menjaga kesehatan. Cara menjaga kesehatan bagaimana? Olahraga yang cukup, istirahat atau tidur yang cukup, ya. Terus kemudian makan makanan yang bergizi, ya. Terus kemudian jangan lupa minum air putih, ya, 8 gelas sehari.
tidak langsung semua sekali 8 gelas, tidak, tapi segelas. Nanti kapan ya kita bagi waktunya. Sebelum tidur, bangun tidur ini wajib supaya apa? Ada proses ya, detoksifikasi atau menghilangkan racun-racun yang ada di tubuh kita sehingga tubuh kita selalu sehat. Itu ya. Jangan lupa mematuhi 5M. Ya, selalu memakai masker. Pak Tanjung kalau misalkan setelah pembelajaran juga memakai masker nih, sudah saya bantu. Pakai masker ya. Selalu mencuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, membatasi interaksi ya, menghindari kerumunan ya. Udah ya 5 ya. Tuh. Jadi harus kita taati ya, karena kalau kita taat terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah, insya Allah nanti akan segera pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi ya. Ini ada kabar baik anak-anak, kemarin sekolah kita habis ada simulasi ya, PTM, pertemuan tatap muka ini dari dinas terkait ya, berkunjung ke sekolah kita dan mendokumentasikan dari di video. Ini contohnya nih, sekolah yang baik itu seperti Al-Azhar ini ya. Sudah ada fasilitas sesuai dengan protokol kesehatan itu ya. Mungkin itu yang bisa Pak Tanjung sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya atau tidak. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari bersama membaca doa kafaratul majelis dan juga hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak semua yang dengan semangat mengikuti pembelajaran ini ya, Pak Tanjung dan juga Bu Risma. Apabila dalam menyampaikan materi ya, mendampingi kalian banyak kekurangannya, mohon dimaafkan ya anak-anak ya. Sekian, wa'afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, 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 dadah. Dadah Pak Tanjung. Ini Pak Aziz dan Pak Tangan gini Pak Aziz. Ya, ini. Pak Aziz. Dadah. Pak Tanjung sama Pak Aziz mau dadah. Ya. Bye. Bye. Sumpah bye. Mas Nil kayak bos Anil, bos Nil. Direktur apa nanti? Ini wajahnya semangat-semangat semua nih. Mas Sosi kapan potong? Kapan-kapan Pak? Potong Kak Saulin ya? Kak, kalau masuk sekolah. Boleh. Berarti berbodoh. Iya. Biar panjang dulu. Mas Kali. Senyumnya mana Mas Kali? Pemalu. Mas Kali jaga ini senantiasa tersenyum. Pas semua menangis. Biasa. Apa Kaisa? Kaisa. Mana nih? Oke. Jangan lupa
diklik leave meeting ya. Leave meeting ya. Oke, sekian. Sampai jumpa lagi. Respect Pak Tanjung.